5 suplemen fondasi diatomi ya. Kenapa saya bilang ini adalah 5 fondasi suplemen diatomi? Karena untuk kita bisa metabolisme kita berjalan baik di dalam tubuh kita, kita wajib konsumsi 5 suplemen ini ya. Yang pertama, Anda semua sudah pasti tahu yaitu Hemohim. Fungsi utamanya adalah untuk memodulasi imun tubuh. Ya, kalau imun tubuh Anda kelebihan itu namanya autoimun, kerendahan itu artinya Anda kekurangan imun, biasanya gampang kena penyakit. Memodulasi ini akan menaikkan bila Anda kerendahan dan menurunkan bila imun sistem Anda kelebihan ya. Nah, itu artinya modulasi. Karena dengan imun tubuh yang sudah seimbang, maka tubuh Anda bisa mereparasi organ-organnya sendiri ya. Anda nggak perlu lagi istilahnya obat-obatan kimia itu ya. Tapi jangan pernah mengganti hemohim ini dengan obat apapun atau terapi apapun karena hemohim ini bukan obat. Ini adalah suplemen untuk menstabilkan imun ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan fungsi kedua hemohim yaitu untuk mengaktifkan sel NK, Natural Killer Cell ya. Saya udah pernah tunjukkan videonya itu seperti sel di mana di dalam tubuh kita itu secara terus-menerus mencari virus, bakteri, dan sel kanker karena itu adalah makanannya sel NK. Dan sel NK ini usianya hanya 21 hari, setelah itu dia harus mati dan dilahirkan kembali ya. Jadi tubuh Anda butuh banyak yang namanya sel NK. Ini adalah prajurit elit di dalam tubuh Anda. Dan yang berikutnya adalah produksi sitokin. Hemohim membantu tubuh, yaitu sinyal transmisi dari otak ke tubuh Anda. Dan sitokin ini dua fungsi. Yang pertama adalah inflamasi dan yang kedua adalah antiinflamasi ya. Dan yang keempat, fungsi hemohim yaitu untuk mengatasi kelelahan. Anda yang mudah lelah, Anda yang kurang energi, nah ini bisa digantikan dengan hemohim. Bukan artinya ini minuman energy drink ya, bukan ya. Ini bukan pengganti minuman-minuman yang ada kafeinnya. Hemohim tidak mengandung kafein, tapi jurnal medis dan patennya pun sudah mengatakan bahwa hemohim ini bisa mengatasi kelelahan pada beberapa orang ya. Jadi empat fungsi utama ini yaitu yang kita bisa dapatkan melalui hemohim karena kita semua butuh yang namanya kekebalan tubuh. Karena kalau kekebalan tubuh ini diangkat dari tubuh manusia, kita dalam 3 hari akan menjadi mayat ya. Artinya bakteri kecil pun, virus yang kecil pun itu akan mematikan. Contoh adalah orang-orang yang kena HIV ya atau AIDS, mereka itu sudah hilang kekebalan tubuhnya, jadi mereka nggak boleh dekat-dekat orang sakit ya, karena kalau kena virus bakteri yang sedikit aja, kecil saja itu akan mematikan untuk mereka ya. Itu adalah kekebalan tubuh. Jadi penting sekali kita jaga kekebalan tubuh ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Mike saya perlu minum nggak ini ya? Saya tanya balik, Anda sudah bisa belum menjaga daya tahan tubuh Anda? Apa Anda yakin daya tahan tubuh Anda stabil? Atau kelebihan mungkin autoimun ya atau orang-orang alergi ataupun Anda yang karena tempat kerja Anda kena radiasi terus gitu ya, mungkin Anda di bagian medis atau reaktor nuklir, apa Anda yakin Anda bisa stabilkan imun Anda ya? Kalau Anda nggak yakin, lebih baik ya Anda konsumsi aja minum hemohim sehari 2 pagi dan sore dalam keadaan perut kosong. Ya ini adalah waktu terbaik pada saat minum hemohim yaitu 1 jam sebelum makan ya. Jadi pastikan perut kita itu kosong, jangan ada makanan apapun, bukan artinya ini akan keracunan, bukan. Kita mau hemohim ini terserap 100% di tubuh kita. Ya, jadi kalau kita ada campuran kopi, teh, telur ya nanti keserapnya mungkin hanya 10% hemohimnya kebuang gitu ya. Jadi pastikan minum hemohim dalam keadaan perut kosong walaupun Anda punya sakit mah tidak masalah ya. Kalau Anda takut ya Anda makan dulu mungkin sejam kemudian minum hemohim juga boleh. Tapi disarankan 1 jam sebelum makan ya karena dalam keadaan perut kosong ini yang paling baik. Nah, fondasi suplemen kedua yaitu probiotik. Probiotik ini yang diatomi ini tidak mengandung apapun selain bakteri yang sehat, yang baik untuk pencernaan manusia ya. Dan ini adalah semuanya yang bermanfaat laktobasilinya ya. Artinya jumlah yang dimasukkan di dalam satu saset probiotik ini cukup untuk mengcover seluruh pencernaan kita ya. Di dalam satu saset ini, walaupun tulisannya 3 miliar probiotik, yaitu adalah yang akan sampai di pencernaan kita. Jadi bukan artinya satu saset ini isinya 3 miliar. Ya. Isinya adalah 20 miliar ya, atau 21 miliar.
Nah, dalam 21 miliar itu, dalam perjalanannya menuju pencernaan usus, karena ada asam lambung, itu banyak bakteri yang sudah mati. Ya, jadi karena mati, jadi sisanya ya nggak 21 miliar ya. Lama-lama berkurang, 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 akhirnya sampai di pencernaan kita, di usus kita ya, akhirnya sisa 3 miliar ya, itu artinya. Dan fungsi probiotik ini untuk menstabilkan keseimbangan flora gut bakteria ya. Karena di dalam pencernaan kita itu ada bakteri yang baik dan bakteri yang jelek, yaitu harus diseimbangkan. Yaitu 85% bakteri yang baik dan 15% bakteri yang jelek. Kalau kebanyakan yang jelek, nah biasanya orang susah BAB, sembelit, perutnya gegas gitu ya, atau sering bertahak, atau diare. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang terlalu banyak bakteri yang kurang baik. Ataupun Anda yang terlalu baik gitu ya, semuanya bakteri yang baik, nggak ada yang baiknya juga nggak bagus itu ya. Jadi harus seimbang, yaitu 85% yang baik, 15% yang buruk. Karena imun sistem kita 70-80% berasal dari pencernaan yang sehat. Jadi kalau pencernaan Anda sudah nggak sehat, artinya Anda punya sakit lambung, asam lambung tinggi, GERD, dan lain sebagainya, usus Anda ada polip, miom, biasanya imun sistem Anda kurang bagus ya. Jadi Anda perlu perbaiki dulu yang namanya pencernaan, dan pencernaan ini bakterinya harus seimbang, dan dipastikan jumlahnya juga seimbang, yaitu 85% yang baik dan 15% yang jelek. Nah, fungsi probiotik ini adalah untuk menahan bakteri-bakteri yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai bakteri yang jelek ini melingkupi semua pencernaan Anda ya, dari lambung, usus besar, usus halus, itu nggak baik ya. Jadi ini untuk menahan bakteri yang berbahaya untuk berkembang biak. Dan probiotik ini juga untuk memastikan aktivitas usus lancar ya, karena usus itu kan seperti otak ya, bentuknya seperti otak tapi kan panjang sekali. Nah, itu di dalamnya itu selalu bergerak. Ya, kenapa kalau orang habis operasi biasanya kan ditanya udah kentut belum? Ya, kalau belum kentut berarti ususnya belum bergerak, masih tidur ya. Jadi kalau dia makan makanan apa gitu ya, akhirnya makanannya mandek. Nah, itu bisa jadi racun ya, bisa keracunan karena makanan setelah lewat 1 jam itu akan mengeluarkan gas dan juga racun ya. Jadi dipastikan dalam 1 jam itu makanan sudah hancur menjadi dibantu dengan enzim-enzim ya. Kalau Anda kurang enzim, Anda bisa minum Finzyme, di Atomi ada ya. Jadi kalau sudah hancur di lambung, kena asam lambung dan kena enzim, nah itu siap diserap oleh usus besar dan usus halus kita ya. Jadi untuk memastikan itu semuanya harus bergerak. Nah, kalau usus Anda nggak bergerak, biasanya Anda sembelit, nggak bisa BAB atau sakit sekali ya. Akhirnya menjadi gas, akhirnya Anda sering bertahak, kentut, dan lain sebagainya. Yaitu adalah tanda-tanda pencernaan Anda tidak sehat dan aktivitas usus Anda tidak lancar. Nah, fondasi suplemen ketiga yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk metabolisme kita lancar yaitu omega 3. Dan ini tidak halal yang Alaska, jadi kalau Anda Muslim, pastikan Anda konsumsi yang RTG ya, atau yang algae. Nah, Anda bisa konsumsi yang RTG atau algae karena cangkangnya atau gelatinnya itu dari singkong yang sana ya. Kalau Alaska ini cangkangnya ini gelatinnya dari kulit babi. Ya, jadi Anda yang Muslim jangan konsumsi, makanya tidak ada logo halal di sini ya, saya tidak cantumkan. Apa sih fungsi omega 3? Yang pasti untuk kesehatan otak dan jantung, dan juga untuk menghambat pembekuan darah, mengurangi resiko jantung koroner, dan menurunkan penuaan pembuluh darah, ya, karena pembuluh darah kita itu yang menghubungkan dari otak sampai ke ujung kaki. Ya, jadi kalau Anda nggak mau pembuluh darah Anda pecah atau kering, retak, karena kalau retak itu keluar serpihan, itu akan bisa menyebabkan penyumbatan. Kalau di otak Anda bisa kena stroke, di jantung bisa kena serangan jantung. Jadi Anda memastikan pembuluh darah ini ya dari kepala sampai kaki semuanya dalam kondisi yang baik. Ya, artinya kelenturannya ya lunak dan itu semuanya baik ya. Jadi itu adalah fungsi utama dari omega 3, memastikan pembuluh darah kita itu baik. Berapa sih Pamek konsumsinya? Ya sesuai anjuran Atomi yaitu 2 kapsul sehari. Jangan dikurangi. Ya sebetulnya untuk beberapa orang kurang, itu 2 itu sudah minimal ya. Kalau Anda mau 3, mau 4 terserah ya. Karena yang Alaska ini, satu kapsul kecil ini ada 350 EPA DHA. Ya kalau Anda minum 2 berarti 700. Untuk kesehatan otak biasanya sekitar 900 ke atas ya miligram EPA DHA.
Jadi kalau Anda mau memastikan Anda kesehatan otak, bahkan jantung Anda baik, konsumsi aja 3. Ya, dengan makanan. Anda jangan dalam keadaan perut kosong, setelah makan Anda konsumsi ya. Dan juga untuk mengurangi peradangan karena di dalam omega 3 ada yang sifat antiinflamasi. Bahkan di dalam omega 3 Alaska kita ini mengandung kunyit. Ya, jadi kunyit itu adalah sifatnya antiinflamasi, mengurangi peradangan dan ada tambahan vitamin E ya. Karena vitamin E ini dibutuhkan supaya omega 3-nya tidak rusak. Ya, jadi kenapa kita punya ada vitamin E? Ya, Anda nggak perlu konsumsi lagi vitamin E terpisah. Ini sudah mengandung vitamin E. Ya, jadi dipastikan omega 3-nya tetap dalam kualitas yang terbaik dalam setiap kapsulnya. Dan yang terakhir adalah untuk kesehatan saraf. Ya, karena saraf ini juga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, untuk Anda mengetahui bagaimana tahu kualitas omega 3 ini bagus atau enggak, Anda bisa taruh di freezer. Kalau dalam 24 jam itu membeku, artinya kualitas omega 3-nya ini tidak murni ya, ada campuran zat-zat lain, mungkin ada campuran air atau apapun juga yang beku dalam kurang dari 24 jam ya. Kalau yang itu murni, artinya tidak akan beku dalam 24 jam. Kenapa saya mesti minum omega 3 ya? Karena biasanya kalau Anda tidak makan ikan ya setiap hari 5 ekor, Anda pasti kurang omega 3-nya ya. Dan ikan ini nggak boleh digoreng Bapak Ibu. Jadi ikan ini harus dalam keadaan mentah. Ya seperti orang Jepang makan sashimi ya. Bukan sushi yang udah digoreng nggak bisa gitu ya. Harus yang mentah 5 ekor. Anda bisa bayangkan satu ekor aja udah berapa puluh ribu ya. Anda kalau suami istri udah 10 ekor tuh. Anak dua, waduh udah kali 4 ya, 20 ekor. Jadi satu-satunya untuk yang sangat efisien dan juga lebih ramah dompet Anda ya Anda konsumsi suplemen. Ya karena Anda nggak mungkin bisa makanin ikan setiap hari kayak orang Jepang 5 ekor sehari gitu dan itu nggak boleh dimasak ya, nggak boleh direbus, harus dalam keadaan mentah. Dan ikan-ikan ini juga dipastikan bebas dari kontaminasi kimia-kimia ya, artinya di perairan yang bebas limbah, tidak ada limbah di sana. Dan Anda harus pastikan Anda konsumsi terus omega 3 setiap hari karena memang apalagi untuk anak-anak yang mulai tumbuh dewasa itu kan perlu ya pertumbuhan otak dan jantung mereka dan juga biasanya makanan mereka juga nggak bersih gitu ya. Jadi nggak mungkin dia bisa makan ikan mentah dan sebagainya. Nah ini adalah suplemen fondasi ketiga ya untuk kesehatan otak dan jantung dan juga pembuluh darah. Dan yang keempat adalah vitamin C, dan Atomi punya ini bukan sembarang vitamin C, tapi ini adalah 6 macam buah yang ada di dalam satu saset ini, dan juga ada kolagen ya dari ikan. Jadi Anda yang suka minum kolagen, suplemen tambahan, nggak perlu lagi setelah mengkonsumsi color food yang vitamin C Atomi ini, ya Anda nggak perlu konsumsi kolagen terpisah karena sudah mengandung kolagen. Dan ini halal. Kenapa kita butuh vitamin C? Karena tubuh manusia tidak bisa memproduksi vitamin C dalam tubuhnya sendiri ya. Bukan seperti tumbuhan, bahkan ada beberapa binatang bisa menghasilkan vitamin C-nya sendiri. Manusia nggak bisa ya. Kita harus konsumsi ya dari luar ya. Artinya Anda harus makan buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin C atau ya paling mudahnya adalah suplemen. Karena vitamin C Atomi ini sendiri ya ini seperti Anda makan 10 jeruk Sunkist. Ya, Anda bisa bayangkan nggak 10 jeruk Sunkist itu berapa puluh ribu, mungkin sekitar 100 ribu gitu ya. Dan Anda nggak mungkin bisa konsumsi 10 jeruk Sunkist, Anda bisa kena asam lambung walaupun manis itu asam ya waktu masuk ke dalam lambung. Dan ini vitamin C-nya ini selalu dalam kondisi yang seal, artinya vakum dari udara ya, tidak terkena oksidasi. Karena kalau Anda mau mengkonsumsi vitamin C, pastikan itu dalam saset. Karena kalau dalam botol Anda buka tutup, vitamin C-nya itu lama-lama kena oksidasi oksigen dan itu vitamin C-nya degradasi yang tadinya misalkan Anda minum yang 1000 miligram. Mungkin baru beberapa hari pertama memang 1000 ya. Mungkin hari keempat, kelima ya udah turun jadi 900 miligram, 800 miligram, 700. Lama-lama Anda cuma makan kapsul kosong doang ya, nggak ada vitamin C-nya lagi ya.
Makanya nggak heran orang yang makan vitamin C, kok saya masih pilek, saya masih bisa batuk ya, masih bisa kena sakit ini. Ya karena sudah nggak ada vitamin C-nya. Tapi kalau kita punya ini, karena bentuknya dalam saset, setiap kali kita robek itu selalu dalam 550 miligram vitamin C. Ya, jadi itu dipastikan Anda cukup asupan vitamin C-nya sehari. Ya, kalau dokter menyarankan Anda suruh minum 1.000, ya Anda minum saja 2 ya. Kalau Anda disuruh dokter minum 2.000 miligram, Anda minum saja 4 ya. Terserah. Karena vitamin C ini akan kebuang melalui air seni, jadi Anda nggak usah takut kena overdosis ya. Jadi vitamin C ini bagus, Anda overdose diri Anda sendiri, itu akan keluar selama Anda minum airnya cukup 2 liter sehari ya. Dan ini fungsi utamanya adalah untuk antioksidan. Jadi ini untuk menangkal radikal bebas, yaitu yang menyebabkan penyakit dan juga kanker. Nah, itu adalah oksidasi ya yang dapat dari luar. Itu kita ada sifat antioksidan di dalam vitamin C atomi. Dan juga untuk melindungi dari radikal bebas tentu saja ya, dan untuk pembentukan jaringan ya, tisu ya, human tissue itu adalah jaringan, dan juga untuk pemeliharaannya ya daripada jaringan-jaringan tersebut, dan ini untuk membantu penyerapan zat besi. Jadi orang yang biasa eh, zat besinya rendah itu kemungkinan besar dia kurang vitamin C. Jadi apa yang dia makan yang mengandung zat besi itu tidak diserap oleh tubuh. Ya, jadi Anda pastikan Anda sehari minum 1 saset, karena dengan Anda minum 1 saset sehari, makanan atau apapun yang mengandung zat besi ini akan dibantu diserap oleh tubuh. Ya. Nah, fondasi suplemen yang terakhir adalah spirulina. Spirulina ini adalah alge atau ganggang ya tertua, usianya lebih dari 3,6 miliar tahun ya. Jadi ini adalah salah satu organisme paling tua, lebih tua dari dinosaurus ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, ini sudah diteliti banyak sekali penelitian tentang spirulina. Bahkan spirulina ini sudah dijadikan sebagai space food, makanan luar angkasa oleh NASA. Ya, jadi astronot waktu mereka ke luar angkasa, mereka bawa spirulina ya. Jaga-jaga sampai kalau misalkan ada tragedi di luar angkasa, mereka nggak perlu makan, mereka minum spirulina aja nggak mati ya. Itu karena di dalam spirulina ini mengandung 18 jenis asam amino. Ya, ini adalah asam yang diperlukan oleh tubuh kita ya untuk membentuk otot ya dan lain sebagainya. Dan juga ada 15 jenis asam lemak, bukan lemak untuk Anda gemuk ya. Jadi ini adalah asam lemaknya. Dan ini dibutuhkan oleh pembentukan tubuh manusia. Dan juga ada 13 jenis mineral, 12 jenis vitamin, 5 jenis antioksidan, dan keterangannya Anda bisa baca di aplikasi Atomy. Ada vitamin apa saja, B kompleks dan lain sebagainya, mineralnya apa saja ya. Anda bisa baca di sana karena komplit sekali di aplikasi Atomy Shop. Dan juga ada 5 jenis antioksidan ya. Biasa antioksidan ya cuma satu gitu ya. Tapi di sini ada kayak picosanin, SOD dan lain sebagainya. Anda bisa baca di sana. Dan ini menurut WHO, World Health Organization, dan juga FAO, Food Agriculture Organization, disebutkan bahwa spirulina ini adalah makanan masa depan, future ya. Makanan yang memang semua orang harus konsumsi di masa depan ya. Kenapa? Karena kalau Anda mengkonsumsi spirulina 2 kapsul sehari, Anda seperti makan 5 porsi sayur dan buah-buahan. Jadi Anda sudah dapat tuh ya seratnya, vitaminnya, mineral, dan lain sebagainya. Anda sudah dapat asupan seperti Anda makan 5 porsi sayur dan buah. Ya, biasanya kalau Anda bandingkan, nggak mungkin Anda bisa makan segitu banyak sayur dan buah dan berapa mahal gitu ya Anda. Dan sayurannya nggak boleh yang sayuran biasa ya, harus yang organik. Artinya bebas dari pestisida dan penambahan zat-zat kimia lainnya ya. Dan ini dipastikan Anda waktu makan 2 kapsul sehari, Anda sudah cukup asupan daripada seratnya dan juga vitamin-vitaminnya ya. Dan menurut UNICEF ini adalah yang dipakai untuk menanggulangi kelaparan ya. Misalkan kayak di negara-negara di Afrika, anak-anak yang kekurangan gizi ya biasanya diberikan spirulina. Karena spirulina ini sangat tinggi akan kandungan-kandungan mineral, vitamin, dan asam amino dan lemak ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.